Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video ini berisikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari kami kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 11 kelas 10. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Beli Putri Kutasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, Ibu I Gusti Ayu Wahyundari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang ketiga, Ibu Niati Susilawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena kami dari kabupaten dan kota yang berbeda, pada sesi coaching ketiga sesinya akan kami lakukan secara daring menggunakan Google Meet. Selamat menyaksikan. Pada sesi pertama coaching, Ibu Niati berperan sebagai pengamat, saya berperan sebagai coach, dan Ibu Ayu berperan sebagai coachee. Waalaikumsalam Bu Niati. Oke, kita masuk ke kegiatan supervisi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ayu sesuai dengan konsep coaching. Apa saja yang akan dilakukan atau yang ditanyakan oleh Ibu Beli untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ayu? Iya Bu Niati, jadi begini tujuan saya nanti saya ingin menajamkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka supaya Bu Ayu bisa mencari solusi tentang permasalahannya nanti. Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan membuat pertanyaan dan menggali informasi dari coachee saya nanti, dari Bu Ayu. Berarti nanti Ibu Beli akan menerapkan percakapan kita, Bu, ya. Nggih, menggunakan alur Tirta. Alur Tirta sehingga nanti ditemukanlah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ayu. Iya, betul. Oke. Bisa dimulai. Oke, bisa kita mulai. Bu Ayu. Masih di mute, Bu. Selamat siang, Ibu Beli. Selamat siang, Bu Ayu. Gimana kabarnya? Sehat, Ibu. Ibu Beli, berkaitan dengan yang saya pernah sampaikan nih sama Ibu beberapa hari yang lalu, terkait saya ingin bantuan Ibu untuk di coaching tentang permasalahan siswa saya. Ibu saat ini punya waktu, Ibu? Oh, oke. Mumpung saya lagi senggang, mari kita diskus sekarang, boleh? Iya, Bu. Jadi saya pengen Ibu membantu saya nih mencari solusi atas permasalahan saya. Iya. Ceritanya, jadi di sekolah itu saya punya siswa, nah kebetulan waktu kelas 11 saya memang wali kelasnya. Siswa ini tuh bisa dikatakan berkebutuhan khusus, cuman secara fisik dia normal, Bu. Yang saya maksud berkebutuhan khusus itu siswa ini menarik diri dari pergaulan, jadi dia itu tidak mau berbicara dengan teman-temannya, bahkan juga nggak mau berbicara sama guru, jadi benar-benar menyendiri. Nah, cuma siswa ini mau berkomunikasi sama saya. Nah, karena dia hanya mau berkomunikasi dengan saya, jadi sampai sekarang, sampai bahkan kelas 12 dan saya bukan wali kelasnya lagi, jadi setiap ada permasalahan atau sesuatu hal tentang anak tersebut, pasti guru-guru menghubungi saya. Nah, jadi di sini bahkan saya itu dijadikan pembina proyeknya, meskipun anak itu tidak memilih. Jadi anak ini tidak memilih siapa-siapa, tapi dari sekolah memilihkan saya. Nah, bagaimana ya Bu supaya anak itu atau guru-guru lain juga bisa berkomunikasi dengan anak-anak itu, jadi tidak semua permasalahan anak itu larinya ke saya. Jadi begitu Bu permasalahan saya. Oh, begitu. Jadi Bu Ayu ingin guru-guru lain juga ikut terlibat dalam perkembangan pendidikan anak ini gitu ya, Bu ya? Oke. Kemudian saya ingin tanya, waktu kelas 11 Bu Ayu wali kelasnya? Iya, betul Bu. Berarti cukup dekat ya Bu Ayu dengan anak ini?
Iya Bu, jadi sebenarnya kalau dibilang dekat sih nggak bisa sedekat anak-anak normal lainnya ya. Cuma saya anak itu mau berkomunikasi sama saya, itu sudah tergolong dekat menurut orang lain karena semua orang lain dia sering mau berbicara. Berarti dia merasa nyaman hanya dengan Bu Ayu nih ya, dan semua guru-guru menyadari itu. Ya, ceritakan seperti itu. Lalu apakah Ibu sudah pernah komunikasi dengan wali kelasnya yang sekarang, wali kelasnya 12, kelas 12? Ya, Bu, sudah wali kelasnya juga sekali minta bantuan ke saya juga. Kalau dengan guru BK binaannya? Dengan guru BK juga anak ini karena dia juga sering ada masalah ya. Salah satu masalahnya itu dia pernah menjahili teman-temannya, sembunyi-sembunyi barang temannya disembunyikan itu, jadi dia pernah bermasalah di BK. Cuma sama guru BK juga dia sulit berkomunikasi. Waktu itu meskipun saya bukan wali kelasnya, tetap saya juga ikut menyelesaikan masalah tersebut. Bu Ayu sudah pernah sharing belum sama rekan guru lain atau dengan wali kelasnya kalau Bu Ayu nih pengen nih sebetulnya guru-guru lain juga ikut andil, sudah pernah discuss nggak? Nah, kalau yang itu saya belum pernah, Bu, karena saya enak berbicara karena sudah wah ini minta tolong, jadi bahasa minta tolong jadi saya lakukan Gitu. saya belum pernah sih menyampaikan. Atau coba Bu Ayu selama ini berarti apa yang sudah Bu Ayu lakukan agar keinginan Bu Ayu ini terlaksana? Saya cuma pernah sama anaknya sih Bu, saya cuma bilang hei kamu, sebut saja anaknya, hei kamu coba dong ngomong sama guru lain, kenapa aku nggak mau komunikasi sama guru lain, nggak apa-apa bicara kayak sama ibu, sama kok semua guru lain seperti itu. Ya tapi anaknya iya-iya aja, cuman pada kenyataannya ya nggak berbicara sama guru lain seperti itu. Kira-kira bisa nggak kita identifikasi sama-sama apa sih yang bikin anak ini nggak mau ngomong sama guru lain gitu, Bu? Kemungkinan ya Bu, tapi saya nggak tahu sih, mungkin saja sih karena anak ini kan sikapnya agak beda gitu ya. Saya nggak tahu, saya nggak mau berpikir buruk, tapi ini hanya kemungkinan dari saya. Mungkin guru lain jadi memberi pandangan dia itu aneh, mungkin seperti itu ya. Kalau saya kan memperlakukannya dia itu ya udah kayak anak biasa, saya bercandain seperti bercandain anak nonton biasa. Bahkan saya kadang kalau dia kayak saya bercandain dia kayak siapa cewekmu, meskipun dia hanya pendiam gitu. Saya perlakukan sama kayak teman-teman yang lain, mungkin ya, tapi guru lain mungkin nggak bisa kayak gitu karena dia sudah terlanjur wajah kayak seperti itu. Kalau kita dari guru lain sih dari kita ngomong sama dia takut kita nanti dia ngamuk dan sebagainya gitu. Oh, begitu. Jadi anak ini merasa dia udah dijudge sama guru lain, jadi dianya nggak nyaman gitu ya, Bu ya? Ya mungkin dari saya kira-kira sih mungkin seperti itu ya, saya kurang tahu juga sebenarnya aslinya. Lalu kira-kira nih Bu Ayu kalau sudah seperti itu, ini Bu Ayu kan sudah sudah ada tujuannya ya, sudah mau ada tujuannya, pengen ada keterlibatan guru lain dalam pandangan anak ini supaya tidak bergantung terus kepada Bu Ayu. Nah, kira-kira solusi yang Ibu Ayu pikirkan ada nggak? Ibu Ayu sudah punya terpikir solusi nggak, Bu Ayu? Kemungkinan mungkin tadi dari percakapan kita yang Ibu sampaikan itu ada sedikit sih yang menurut saya itu saya nggak pernah berbicara ini terus terang sama guru lain. Mungkin saya terlanjur kayak ya saya mau jadi pembinanya, ya saya bantuin, mungkin saya nggak pernah jujur kayak atau saya minta Bu coba Ibu bicara sama dia ya nggak apa-apa meskipun kita nggak tahu responnya akan seperti apa, tapi boleh nggak Ibu coba. Kalau saya juga nggak ada keraguan khusus sih, dia hanya memperlakukan dia seperti biasa, mungkin saya harusnya menyampaikan itu ya ke guru lain. Nah, wah biasa nih Bu Ayu sudah kepikir solusi berarti. Ya itu kan komunikasi kita kan Iya. gimana selama ini. Kira-kira habis itu Bu Ayu apa yang mau Bu Ayu lakukan nih setelah ini? Mungkin saya mulai dari guru yang dekat dulu ya, saya bicara sama wali kelasnya dulu kali ya. Jadi saya coba bicara sama wali kelasnya dulu, saya ceritakan bagaimana saya cara
cara saya memperlakukan anak itu. Jadi sebenarnya tidak ada treatment khusus, jadi semua orang seharusnya bisa. Nah, baru mungkin saya coba minta tolong ke guru untuk menyampaikan ke guru-guru mapel yang lain, dan saya juga akan menyampaikan ke guru-guru mapel yang lain. Wah, keren nih Bu Ayu. Sip. Nah, itu sudah tahu Bu Ayu solusinya. Nah, kira-kira Bu Ayu, anggaplah nih solusinya bisa terlaksana, anggaplah sudah anak ini sudah mulai dekat nih dengan wali kelasnya atau dengan satu guru lain nih selain Bu Ayu. Kira-kira apa yang akan Bu Ayu lakukan? Kalau anaknya sudah bisa dekat sama guru yang lain, ya hanya saya ya. Mungkin yang dibayangkan saya, jadi tidak semua masalah itu ya. Jadi semuanya tidak bisa menyelesaikan diri permasalahan ini. Jadi beban yang saya pegang itu agak sebesar yang sekarang, karena kebetulan saya juga di kelas sekarang, meskipun bukan wali kelas saja, tapi siswa-siswa yang sekarang juga ada teman-teman yang lain. Luar biasa. Oh, Bu Ayu juga wali kelas ya? Ya, sekarang saya tidak wali kelas sampai 11. Oh, wali kelas 11. Oh, gitu. Iya. Jadi memang begitu Bu Ayu, kadang permasalahan itu yang kita hadapi, sometimes kita kadang perlu ngobrol aja, tapi sebetulnya kita sadar kok solusinya itu ada di diri kita sendiri gitu. Barusan Bu Ayu juga udah melaksanakannya gitu, ternyata Bu Ayu bisa nih nemuin solusinya sendiri. Nah, jadi ada lagi Bu Ayu yang perlu dibicarakan? Atau ada lagi yang masih unek-unek, yang masih ganjel? Mungkin dari cakap ini saya sendiri kok ini yang masih punya kejadian tadi gitu. Itu kok saya nggak pernah pikirkan apa saya lakukan sendiri ya. Jadi ya saya sendiri jadi diskusinya. Jadi proyek kita ini benar-benar bakal hasil untuk saya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Oke, boleh saya minta refleksi dari Bu Ayu, perasaannya selama coaching dan after coaching Bu Ayu? Sama saya tadi menyampaikan dari Bu, ini saya rasa aman ya Bu. Jadi saya bisa mengeluarkan semua untuk saya yang saya tidak berani sampaikan ke guru lain. Tapi yang sudah menyampaikan karena yang memberikan respon yang positif. Jadi saya juga benar-benar mengatakan saya untuk saya sendiri menemukan solusi itu, ternyata saya kan bisa menemukan solusi tersebut. Jadi tidak sia-sia nih Bu, saya tak berbuat dari ini. Masya Allah, oke, baguslah Bu Ayu. Semoga masalahnya Bu Ayu cepat selesai. Tetap kabari saya ya Bu Ayu untuk bagaimana progresnya nanti permasalahannya. Jika nanti masih ada kendala, masih solusinya belum terlaksana dengan baik, nanti kita diskusi lagi untuk menemukan solusi yang lain. Seperti itu. Terima Oke. kasih banyak Bu Berli untuk waktunya dan bantuannya. Ya, Selamat siang. selamat siang Bu Ayu. Nah, Assalamualaikum Bu Niati. Masih di mute Bu. Iya, Bu Niati, saya sudah menyelesaikan sesi coaching dengan Bu Ayu tadi. It's okay, Bu. Saya tadi sudah menyelesaikan sesi coaching, Bu, dengan Bu Ayu. Jadi tadi kita sudah menemukan solusi. Jadi Bu Ayu sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri tadi. Beliau akan mencoba untuk berkolaborasi dengan guru lain agar guru lain juga punya andil dalam perkembangan si anak yang bermasalah ini. Ya, yang saya perhatikan juga, alhamdulillah Ibu Beli menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga Ibu Ayu bisa menggali sendiri apa sih model penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Ayu. Ibu Beli juga menyampaikan permasalahan
kasih Ibu reviewnya. Ya. Berarti bisa kita akhiri Ibu sesi pasca supervisi ini. Ya. Terima kasih banyak Bu Niati sudah mau mengamati dan kegiatan coaching ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sesi yang kedua, Bu Ayu berperan sebagai pengamat, Bu Niati berperan sebagai coach, dan saya berperan sebagai coachee. Oke, sudah. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Bu Niati. Ya, ini Bu Ayu, saya hari ini ada sesi coaching dengan coach saya Ibu Beli. Nanti ada saya akan membantu Ibu Beli menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Beli. Ada yang jadi indikator utama saya nanti itu di saat sesi coaching, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang dimana bisa menggali potensi yang ada pada Ibu Beli sehingga beliau bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu. Oke, jadi Bu Niati di sini ingin melakukan sesi coaching dan Bu Niati sebagai coach dan Bu Beli sebagai coachee, seperti itu Bu ya? Iya. Oke, jadi di sini saya nanti membantu Ibu sebagai pengamat. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan saya amati dari sesi coaching tersebut. Yang utama itu adalah bagaimana Ibu membangun suasana yang nyaman sehingga coachee bisa menyampaikan dengan terbuka dan leluasa permasalahan yang disampaikan. Kemudian yang saya akan amati juga dengan bagaimana Ibu menyusun pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa mengarahkan coachee menemukan solusinya sendiri ya Bu? Iya. Iya, Oke, Bu. untuk selanjutnya nanti saya akan juga mengamati apakah Ibu sudah menyampaikan kepada coachee dan melihat sejauh mana dia merencanakan tersebut. Jadi nanti aksinya beliau ini seperti apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, siap Bu. Siap Ibu Niati ya. Saya akan mengamati dari sini. Oke, selamat melakukan sesi coaching Ibu Niati dan Bu Beli. Ya, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Niati. Waalaikumsalam Ibu Beli. Bu Niati, follow up yang saya pernah cerita kapan lalu, Bu Niati ada waktu? Oh, alhamdulillah ada Bu. Oh iya, jadi gini Bu Niati, yang saya cerita kapan lalu nih tentang siswa saya. Jadi siswa saya ini ada yang dia ini ada masalah dengan keluarga, dia merasa sering dimarahi sama ibunya, dan yang satu lagi merasa diabaikan sama ibunya semenjak ibunya ini punya anak yang kecil gitu. Tapi anak ini cara melampiaskan kekecewaannya itu dengan melukai diri sendiri, dengan menyayat-nyayat pergelangan tangannya sampai berdarah. Jadi saya tahunya ini saat kapan lalu kami ice breaking, ada bekas-bekas sayatannya yang masih baru, makanya saya tanya, saya panggil gitu. Jadi saya bingung nih Bu Niati, gimana ya menghadapi siswa seperti ini? Oh, berarti ada salah satu siswa Ibu yang ada permasalahan pribadi dari saking besarnya permasalahan tersebut sehingga anak tersebut bisa melukai diri sendiri ya Bu ya. Iya betul. Sangat menarik yang bisa dibicarakan. Nah, untuk permasalahan ini apa yang bisa kita gali lebih dalam Bu? Saya tuh sebetulnya pengennya kalau sudah melukai diri sendiri berarti ini anak butuh bantuan kayaknya Bu. Nah,
saya itu hanya karena basic saya kan fisika nih Bu, saya cuma wali kelas gitu. Saya nggak tahu nih harus diapain. Kalau sekedar sebagai tempat curhatnya anak mungkin bisa, tapi saya tidak bisa memberikan solusi nih. Saya merasa anak ini butuh bantuan, tapi saya bingung siapa yang bisa bantu gitu. Hmm, kalau begitu, Ibu, ini saya paham nih, yang menjadi permasalahan Ibu di sini. Eee, Seberapa yakin dulu, Ibu posisinya Ibu Belly, untuk bisa, eee, membantu anak tersebut gitu? Mm-mm. Dari skala 1 sampai 10 posisinya Ibu untuk meyakinkan untuk membantu anak tersebut itu seperti apa gitu? Kalau pakai skala kayaknya 7,5 deh Bu. Kebetulan saya cukup dekat dengan anak-anak wali saya gitu. Jadi anak-anak sering sering banget curhat apapun gitu. Memang alhamdulillahnya saya minta anak-anak sih Mhm, untuk curhat apapun gitu. Jadi kak kayak kapan lalu juga dia Bu, saya dipukuli lagi sama bapak sama mama begitu. Eh, tapi ya saya nggak bisa apa-apa gitu Bu, hanya sebagai wadah nampung curhatan mereka aja. Tapi mereka mau mhm. dengarkan kok omongan saya gitu. Oh, oke. Ibu Belly, sudah sedikit apa, sudah ada kedekatan dengan anak tersebut, sudah mau curhat dengan Ibu Belly, terus, kekuatan apa nih yang dimiliki Ibu Belly sehingga bisa, membantu anak tersebut gitu? Mm-mm. Posisi saya ini kan wali kelas gitu, jadi kalau wali kelas tuh saya selalu menekankan ke anak-anak, nak, kalau orang tuamu di rumah, kan di rumah kamu punya bapak sama ibu, di sekolah nih kamu punya ibu Beli, ya ibu ini ibu kalian gitu, jadi kalau apapun kalian bisa minta tolong ibu kecuali masalah uang, saya selalu bilang seperti itu ke anak-anak. Eh, iya, kayaknya saya cukup yakin ibu posisi saya sebagai wali kelas. Oke, Ibu Belly punya posisi kuat untuk bisa membantu anak tersebut sebagai wali kelas wali kelas hingga bisa dipercaya oleh anak tersebut untuk Oke, Ibu Beli punya kekuatan untuk karena Ibu Beli wali kelas, anak itu bisa terbuka terhadap permasalahannya kepada Ibu Beli gitu. Terus Betul. itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Beli. Apakah kekuatan itu tidak ada harapannya? eh Menurut saya ada kekuatan tapi cukup ada batasan juga Ibu, karena posisi saya juga sebagai guru mapel kan, jadi kadang saya tidak bisa hadir penuh nih di kelas untuk anak-anak ini. Saya ketemu cuma seminggu sekali dan 2 minggu sekali di pembinaan wali kelas. Saya kayaknya saya butuh bantuan dari pihak lain nih Bu, kayaknya. Kalau saya sendirian Oh, kayaknya nggak bisa. kira-kira strategi untuk Ibu Beli bisa menyelesaikan itu apa? Solusinya? Kak, sekolah kami tuh ada BK-nya, jadi tim BK, satu guru BK itu dia menaungi 5 sampai 6 kelas. Jadi saya pernah cerita sih, tapi cerita lalu gitu aja, belum secara mendetail nih tentang Hmm. permasalahan dua siswa ini kepada guru BK yang menangani khusus kelas saya. Tuh kayaknya saya perlu ngomong lebih serius deh tentang permasalahan anak ini, karena anak ini masih beberapa kali masih melakukan kegiatan ini nih, menyayat tangannya. Oh, bisa apa namanya? Terus menurut Ibu Beli dengan berbicara dengan apa namanya guru BK itu tingkat keberhasilannya itu seperti apa? Saya sih berharapnya bisa lebih besar sih Bu ya, walaupun tidak mungkin bisa 100% gitu, karena kalau sudah masalah seperti ini nih berarti yang anak-anak yang butuh disembuhkan ini mentalnya nih. Jadi saya tidak punya ilmu tentang psikologi anak sedalam itu. Jadi mungkin kalau bantuan dari guru BK kan sudah sering nih menangani siswa. Saya berharapnya sih meningkat dan mungkin saya dibantu
untuk berkomunikasi kepada orang tuanya, karena menurut saya orang tuanya harus tahu nih kondisi mental anaknya nih seperti ini gitu. Jangan sampai kalau keterlaluan nanti membahayakan nyawanya sendiri. Oke, baik Ibu Beli, saya paham posisinya Ibu Beli sebagai wali kelas yang mengetahui permasalahan anak tersebut. Nah, sekarang karena Ibu Beli punya rencana aksi nih, komitmen untuk rencana aksi Ibu Beli itu seperti apa? Kayaknya perlu saya segerakan sih karena tingkat urgensinya udah tinggi nih. Mungkin hari Senin bisa saya segera komunikasikan dengan guru BK yang terkait. Supaya Oke. nanti beliau juga bisa bantu solusinya gimana nih langkah berikutnya baiknya. Oke, bagus sekali sih rencana Ibu Beli ini. Terus siapa saja sih yang bisa membantu rencana aksinya Ibu Beli ini? Pertama mungkin guru BK, kemudian orang tuanya, dan mungkin kalau perlu psikolog anak kayaknya ya Bu ya untuk mencoba menyembuhkan anak ini gitu. Luar biasa sekali sih rencananya Ibu Beli, karena memang yang saya lihat ini permasalahan yang cukup besar, tapi saya dari pembicaraan ini saya yakin gitu, dari rencana aksinya Ibu Beli yang menyegerakan membicarakan permasalahan ini dengan guru BK, dengan orang tua, dan dibantu psikolog anak, itu merupakan rencana aksi yang luar biasa. Saya berharap itu bisa sukses dilaksanakan. Ini yang bentuk tanggung jawab dan komitmen Ibu Beli ini sudah luar biasa sih menurut saya. Ya, bisa dilanjutkan sih Bu. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sukses ya Bu Beli ya. Amin. Nanti kelanjutannya saya akan tetap hubungi Bu Niati ya Bu untuk ngasih tahu progresnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Niati. Sama-sama Ibu Beli, sukses buat Ibu Beli. Semoga permasalahannya cepat diselesaikan. Amin. Iya. Oke, berarti saya Ya. Baik, Ibu Niati, tadi Ibu Niati sudah melakukan sesi coaching ya dengan Bu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaannya, Satu sesi lagi. Perasaannya saya senang sekali bisa bisa menggali potensi yang ada pada Ibu Beli, sehingga Ibu Beli itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang saya lihat permasalahan itu sangat besar sekali, sudah menyangkut nyawa sih sebenarnya, tapi luar biasanya Ibu Beli itu bisa menemukan solusi yang sifatnya urgensi itu. Saya berikan aplaus yang luar biasa kepada Ibu Beli karena beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Setelah diperbincangkan, memang ada potensi yang luar biasa di dalam diri Ibu Beli, yang dimana sebagai wali kelas beliau punya kekuatan untuk secara pribadi bisa dekat dengan siswanya, karena ini sudah menyangkut permasalahan yang pribadi dan anak tersebut mau terbuka dengan Ibu Beli. Itu saya Rohaini dia sebenarnya dengan ambil potensi yang ada pada diri Ibu Beli. Makanya dia nggak datang tadi. Saya senang sekali bisa menyembatani permasalahan beliau. Oke, jadi Ibu tadi sudah merasa senang ya rasanya bisa membantu teman melalui sesi coaching. Nah, tadi sesuai pengamatan saya juga, Ibu sudah sangat bagus dalam penyusunan kata-katanya, di mana Ibu juga sudah memberikan suasana yang nyaman sehingga Bu Lili bisa menyampaikan permasalahannya dengan terbuka. Ibu juga penuh dengan pujian ketika Bu Deli memberikan sedikit solusi, sehingga dengan pujian tersebut Bu Deli juga bisa semakin dalam lagi menggali solusi yang sebenarnya itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi Ibu Ibu sudah berhasil
melalui sesi coaching ini, dan saya juga ucapkan selamat kepada Bu Niati karena sudah berhasil melakukan sesi coaching ini dengan baik. Ya, makasih Bu Ayu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat dari sesi coaching antara Bu Niati dan Bu ya. Iya. Oke, sekian. Ya, selamat. Ya, terima kasih Bu Ayu. Selamat siang. Sama-sama Ibu. Pada sesi 3, saya berperan sebagai pengamat, Ibu Ayu berperan sebagai coach, dan Ibu Niati berperan sebagai coachee. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Bu Beli. Iya. Ya, Bu Beli. Jadi di sini saya ingin meminta bantuan Bu Beli nih sebagai pengamat saya. Karena saya pengen melihat kemampuan saya untuk mengcoaching orang lain. Dalam hal ini saya ingin mengcoaching Bu Niati. Jadi apakah Bu Beli bisa menjadi pengamat saya, dan kira-kira apa nih nanti yang perlu saya persiapkan atau perlu saya lakukan selama sesi coaching? Oke, bisa banget Bu Ayu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu Ayu pengen diamati bagian apanya supaya saya bisa lebih fokus? Oke, jadi mungkin saya pengen keseluruhan aja deh Bu, biar saya benar-benar bisa maksimal. Mungkin dari segi saya menyusun pertanyaan sama bagaimana saya membangun suasana, semuanya deh Bu. Tolong diamati ya Bu. Jadi saya berharap nanti dengan hasil pengamatan Ibu saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk mengcoaching. Siapa tahu ada lagi yang meminta bantuan kepada saya gitu. Oke, sip. Oke, saya akan jadi pengamat nanti. Semoga sesi coachingnya berjalan dengan lancar dan dengan tujuannya Bu Ayu bisa tercapai dengan baik. Ya, bisa dimulai sesi coachingnya Bu Ayu. Bisa. Silahkan. Oke, selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Bu Niati. Ini Bu, Ibu ada waktu sebentar tidak? Saya ada sesuatu yang ingin diobrolkan dengan Ibu Ayu. Oh, ada Bu. Kebetulan saya lagi waktu senggang nih Bu. Ada yang bisa saya bantu ya Bu Niati? Oke, terima kasih Bu Ayu atas kesediaannya. Begini Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu yang berkaitan dengan permasalahan saya di sekolah Bu. Permasalahan saya dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Seperti apa itu Ibu? Ini saya kan di sekolah itu merupakan calon guru penggerak. Terus saya ada inisiatif nih Bu, karena saya lihat itu teman-teman saya di sekolah tidak mau berkembang sih Bu, sesuai dengan apalagi kita sekarang di kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka kan kita sudah pakai modul ajar nih Bu. Nah, di sekolah saya sudah berjalan 3 tahun kurikulum merdeka Bu. Tapi yang saya lihat teman-teman saya di sekolah itu mereka tidak ada inisiatif untuk membuat modul ajar Bu, menyusun modul ajar sendiri walaupun itu sederhana gitu. Oke, jadi di sini permasalahan yang Ibu Niati hadapi, teman-temannya Ibu tidak ada kesadaran untuk membuat sendiri modul itu ya Bu. Dan tujuan coaching kita atau percakapan kita kali ini adalah untuk membantu Bu Niati menemukan solusi bagaimana supaya Bu Niati bisa menumbuhkan kesadaran itu di teman-temannya Bu Niati. Seperti itu Bu Niati? Iya Bu Ayu, soalnya menurut saya ini tuh sesuatu yang urgent menurut saya, karena di sekolah saya kan sudah berjalan 3 tahun kurikulum merdeka. Kenapa sih guru-guru di sekolah itu masih saja tetap bertahan dengan pola lama mereka, cari aman, mereka itu copy paste modul ajar yang ada di internet. Menurut saya ada baiknya itu rekan-rekan sejawat saya di sekolah walaupun 1-2 modul itu disusun sendiri Bu gitu, untuk mengembangkan diri gitu. Karena yang saya lihat nih Bu, modul ajar di internet itu tidak sesuai dengan
keadaan real sekolah saya, Bu. Jadi walaupun di copy paste itu berarti tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu. Oke, Ibu sebelumnya kalau saya boleh tahu nih Bu, teman-teman Ibu mengajar apakah semuanya seperti itu atau mungkin ada beberapa yang punya pemikiran yang sama seperti Ibu? Oke, kalau teman-teman saya rekan-rekan saya sejawat saya di sekolah itu hampir 50% itu masih mempertahankan pola lama itu, Bu. Mereka copy paste modul ajar yang menurut saya itu tidak sesuai dengan keadaan real sekolah saya, sehingga dia ketika diajarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik gitu. Strategi yang di dalamnya itu tidak sesuai dengan keadaan sekolah saya gitu, Bu. Oke, jadi di sini saya menangkap bahwa Ibu sebenarnya tidak sendiri ya Bu, bahwa ada sebenarnya teman-teman Ibu, beberapa teman-teman Ibu yang sebenarnya sudah berpikir lebih realistis dan lebih sesuai dengan yang seharusnya Bu ya. Jadi Ibu tidak sendiri posisinya di sini Bu ya. Iya, Bu Ayu, ada beberapa teman saya itu alumni guru penggerak juga itu sudah menyusun modul ajar. Terus ada beberapa itu yang copy paste modul ajar tapi dimodifikasi, Bu. Yang setengah ini tuh yang benar-benar copy paste ya yang saya inginkan, yang saya harapkan itu teman-teman ini bisa gitu membuat modul ajar yang sesuai dengan keadaan sekolah gitu, harapan saya, Bu. Oke, baik. Jadi di sini Ibu sebenarnya sudah punya nilai lebih Bu ya, bahwa Ibu tidak berdiri sendiri di sini, bahwa ada teman-teman yang juga sejalan dengan Ibu. Kemudian di sini Ibu, kalau boleh saya tahu, bagaimana kondisi komunikasi Ibu dengan teman-teman Ibu lain yang tadi Ibu katakan 50% tidak mau membuat modul ajar. Bentuk komunikasi Ibu dengan teman-teman Ibu tersebut seperti apa ya Bu, kalau boleh saya tahu? Oke, kalau bentuk komunikasinya itu lancar. Mereka juga sering bertanya kepada saya yang berkaitan dengan cara mengajar di kelas yang baik gitu. Mereka juga sering berkonsultasi atau sering bertukar pendapat dengan saya, Bu, yang berkaitan dengan cara belajar, cara membuat modul ajar. Tapi itu, Bu, mereka belum mau, entah belum mau atau belum mampu membuat modul ajar sendiri, Bu, menyusun modul ajar sendiri gitu. Oke, jadi di sini Ibu juga sudah punya nilai plus tambahan lagi nih, bahwa ternyata komunikasi Ibu dengan teman-teman tersebut baik, Bu ya? Iya, baik. Baik sekali malahan. Oke, jadi dengan 2 poin plus tadi yang Ibu miliki, kira-kira nih Bu, Ibu punya bayangan nggak bagaimana cara Ibu untuk berkomunikasi yang sudah baik tersebut untuk menyampaikan seharusnya guru-guru tersebut membuat modul ajar sendiri. Apakah Ibu sudah ada bayangan kira-kira bagaimana bentuk komunikasi yang Ibu akan lakukan? Oh ini Bu, saya sih ada rencana terdekat ini Bu. Saya tuh pengen membuat membuat sesi di mana saya itu membagi praktik baik di sekolah, bagaimana cara menyusun modul ajar yang sesuai dengan kondisi sekolah. Rencana saya di sini tuh saya berikan dulu pemahaman tentang cara menyusun modul ajar, walaupun sederhana nih Bu, sesuai dengan keadaan sekolah. Terus setelah sesi berbagi praktik baiknya itu ada sesi membuat modul ajar bersama gitu Bu. Jadi dalam sekali ya Bu rencananya. Ya, jadi di dalam kegiatan itu yang saya pengen satu guru itu menghasilkan satu modul ajar gitu. Bukan satu modul ajar di dalam satu sub materi dulu untuk mereka belajar. Itu rencana saya, Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu rencananya. Jadi di sini tidak hanya tentang rencana Bu ya, bahwa langsung aksi begitu ya Bu. Jadi nanti di sesi yang Ibu buat itu langsung ada prakteknya seperti itu Bu ya, dan Ibu sendiri yang akan menjadi ininya ya Bu, yang mempraktekkan langsung di teman-teman. Dan apalagi yang Ibu katakan tadi bahwa teman-temannya Ibu komunikasinya baik.
Saya yakin lewat komunikasi yang baik itu teman-temannya Ibu pasti mau mengikuti kegiatan yang Ibu adakan, apalagi kegiatan ini demi kebaikan sekolah, Bu ya. Iya. Iya, karena pertimbangan saya juga, Bu, selama ini tuh hanya sekedar, ayo kita buat modul, ayo Bu, Bapak Ibu, buat modul ajar yang hanya sekedar kata-kata itu saja, belum ada praktik realnya, mengajak mereka membuat bersama. Jadi adalah tergerak, bentuk pergerakannya itu belum ada sih selama ini, makanya terlintas di pikiran saya semacam diklat sederhana di sekolah MGM semacam itu untuk mengajak teman-teman rekan-rekan sejawat saya itu untuk mempraktekkan cara membuat modul ajar begitu, Bu. Oke Ibu, jadi dari rencana yang luar biasa itu, Ibu kira-kira ada perlu bantuan orang lain nggak untuk terrealisasi rencana itu Ibu? Iya, saya yang pertama itu ingin berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah karena memang ini mau pakai jam di sekolah, Bu, gitu. Terus yang kedua itu kan dari jumlah keseluruhan guru yang benar-benar copy paste ini kan 50 orang nih, Bu. Ada beberapa teman guru rekan sejawat saya itu yang menyusun modul ajar itu walaupun di copy paste tapi dimodifikasi. Nah, saya ingin mau bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat saya ini untuk nanti membimbing teman-teman yang belum membuat modul ajar ini pada saat kegiatan praktik itu, Bu. Gitu. Saya mau berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah mau menyusun modul ajar itu, Bu. Oke, jadi Ibu di sini sudah ada teman yang akan diajak, jadi Ibu tidak sendiri ya Bu. Jadi nanti mungkin pekerjaannya jadi lebih mudah untuk membantu teman-teman yang tadi tidak mau membuat modul tersebut ya Bu. Iya. Nah, jadi Ibu, jadi Ibu nanti kira-kira Bu kapan Ibu bisa merealisasikan rencana tersebut Ibu? Oke, kebetulan kan Bu minggu depan ini kan ulangan itu sampai hari Jumat. Nah, saya mau berkoordinasi dengan kepala sekolah saya hari Sabtunya itu diisi dengan kegiatan itu, Bu, kegiatan diklat sederhana cara membuat modul ajar gitu. Oke, jadi di sini sudah rencananya sudah bagus sekali Bu ya. Saya optimis nih Bu dengan melalui kegiatan tersebut, teman-temannya Ibu yang tadi Ibu khawatirkan tersebut tidak mau membuat modul itu, apalagi ada langsung prakteknya, saya optimis nih pasti teman-temannya Ibu setidaknya meningkat dari yang sebelumnya yang mampu membuat modul ajar. Oke Ibu, kira-kira Ibu ada sesuatu yang mau disampaikan lagi nggak sama saya atau mungkin refleksi yang bisa Ibu sampaikan tentang percakapan kita pada kesempatan kali ini? Saya sangat sangat senang, sangat bahagia bisa terbuka dengan percakapan ini, bisa membuka pola pikir saya yang selama ini hanya kalau ketemu teman, ayo dong bikin modul ajar, tidak terpikirkan walaupun terpikirkan tapi tidak saya sampai mau membuat membuat suatu forum di mana dilakukan langsung praktikum. Sempat terpikirkan Bu, tapi kok saya tidak yakin, tetapi setelah saya berbicara dengan Ibu Ayu, kok saya bisa optimis kalau dengan kegiatan tersebut teman-teman saya ini bisa gitu. Oke, benar Bu, apalagi kita CGP Bu, seperti kata Fasil kita Bu, memang ada orang sedikit yang mau tengah-tengah, ada juga yang pasti akan tidak mau mengikuti kita Bu. Jadi kalau nanti tidak 100% itu nggak apa-apa, bukan berarti Ibu tidak berhasil Bu ya. Setidaknya ada peningkatan seperti itu ya, setidaknya ada progres. Sebelum percakapan ini saya tuh pesimis Bu, karena pasti teman-teman saya mentang-mentang CGP kok ngajak-ngajak, tapi setelah setelah percakapan ini kenapa tidak dicoba gitu. Oke, betul sekali Ibu, kita harus berani mencoba dulu. Iya. Oke Ibu, ya saya tunggu ya Ibu untuk hasilnya nanti. Jika diperlukan saya siap untuk menjadi coach lagi untuk Ibu. Saya tunggu progres dari kegiatan tersebut ya Bu Niati. Saya doakan semoga kegiatannya sukses. Oke, siap Bu Ayu, terima kasih sudah banyak membantu saya. Ya, sama-sama Ibu Niati. Ya, selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Ibu. Oke,
Oke, Ibu Beli, sebagai pengamat saya sudah minta tolong dong Ibu sampaikan hasil pengamatan Ibu demi kemajuan saya sebagai coaching. Sebelum saya mengasih tahu hasil pengamatan saya, gimana perasaannya Bu Ayu selama melakukan sesi coaching tadi? Oke, untuk perasaan saya sejujurnya Bu, saya awalnya tuh gugup Bu. Saya gugup, kira-kira saya bisa nggak ya mengarahkan kepada coach saya ini untuk menemukan solusi, tapi setelah tadi melakukan sesi coaching dan coach berhasil menemukan solusi, saya merasa lega Bu. Lega ya, syukurlah. Tadi juga selama sesi coaching saya amati Bu Ayu nih bisa menciptakan atmosfer positif nih. Jadi coach Bu Ayu tidak merasa tertekan sama sekali, mengalir begitu aja. Jadi kayak tidak ada intimidasi, tidak ada judging juga yang berlebihan. Bu Ayu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat coachingnya Bu Ayu ini untuk berpikir solusinya sendiri. Kemudian Bu Ayu juga memberikan banyak sekali kalimat-kalimat motivasi dan kalimat penguatan positif tadi. Jadinya saya lihat coachingnya Bu Ayu juga nyaman sekali dan kayak makin termotivasi dengan kalimat-kalimat yang Bu Ayu lontarkan tadi. Great job Bu Ayu. Saya rasa Bu Ayu nih coach yang hebat nih. Wah, terima kasih banyak Bu Beli. Jadi dari hasil pengamatan Ibu yang tadi Ibu sampaikan tadi, saya jadi semakin percaya diri nih untuk menjadi coach untuk membantu teman-teman saya yang lain. Terima kasih banyak ya Bu Beli sudah mau meluangkan waktu. Ya, semoga kemampuan Bu Ayu sebagai coach semakin lama semakin meningkat, bisa ditularkan juga ke teman-teman yang lain, gitu ya. Kita akhiri sesi kita hari ini. Terima kasih. Selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Bu Beli. Demikianlah video demonstrasi kontekstual dari kelompok 2. Semoga menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.